Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Prudential atas peluncuran PT Prudential Syariah Life Assurance. Kami berharap PT Prudential Syariah Life Assurance dapat bersinergi dengan program pemerintah, khususnya dalam melindungi masyarakat terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan yang tinggi dan bersifat katastrofik. Terus maju dan sukses selalu. Hai Mbak Venita, apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Venita sudah punya asuransi syariah belum? Udah dong, kan aku sama keluargaku udah pakai Prudential Syariah. Udah berapa lama ya? Lumayan lama loh, lebih dari 5 tahun kayaknya. Wow, lama banget ya. Jadi kadarullah itu kita tuh aku sama Mas lagi di luar negeri. Nah tiba-tiba anakku yang di Bandung kan dia ngekos ya. Terus tiba-tiba nelfon, nih aku sakit gitu. Terus aku harus dirawat di rumah sakit. Wah kita semua panik karena posisinya adalah aku lagi di luar kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillahnya karena memang saya kan terhubung ya, Genpro Syariah ini tuh aktif banget gitu, gercep gitu. Jadi aku langsung ingat, oh iya kenapa nggak aku telepon aja gitu kan. Dan alhamdulillahnya padahal agent aku tuh di Jakarta loh. Oke, jauh Dia bisa tektokan gimana caranya. Oke, dirawat di mana, langsung dari agent aku nelfonin rumah sakitnya, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar tanpa harus nunggu lagi, karena kan yang namanya sakit kan nggak bisa ditunda ya Mbak. Kayak 10/10 deh. Wah, luar biasa. Karena Masya Allah banget, sangat membantu aku gitu ya. Namanya kita kalau misalnya lagi dapat musibah ya, lagi ada sakit, itu kan kadang kita udah nggak bisa mikir gitu ya. Tapi alhamdulillah karena ya itu dia tadi, agennya juga aktif banget, komunikatif juga, jadi kita tuh sangat terbantukan sekali sih Mbak. Alhamdulillah, ikut senang ternyata Genpro Syariah juga amanah untuk membantu peserta Prudential Syariah. Betul. Terima kasih Mbak Venita. Iya, aku yang makasih loh. Sama-sama. Kayak lo bilang tadi kan udah siapin buat anak-anak ini. Jadi ketika someday kita pensiun, anak-anak semua udah. Lu anak-anak siapin apa sih? Ya tempat tinggal, Rumah. udah satu-satu gitu. Terus gue lagi bikin usaha yang nantinya juga bakal buat mereka gitu. Sementara masih itu dulu. Jadi udah itu ya yang dipikirin ya. Asuransi. Iya benar. Asuransi itu penting juga tuh. Jadi udah gue juga asuransi semua. Asuransi. Gitu. Kalau masalah asuransi, justru malah orang yang pertama tahu asuransinya nominalnya berapa itu aku. Dan di sini orang Prudential di sini jadi pertama sekali mengetahui itu adalah aku. Asuransi adalah Prudential. Nominalnya kalau aku dengar katanya 30 juta. Ya, itu nggak benar. Aku yang mengetahui asuransinya nominalnya berapa. Ini nama agent yang pada saat Vanessa mendaftarkan, aku tanya nominal yang bisa turun berapa ya, nilai dana yang turun bisa berapa ya, biasa ditransfer cash atau cash ya itu. Nah kalau ahli waris di situ papanya, apa bisa dibuat untuk galang. Bukti Cinta persembahan Prudential Indonesia. Bukti Cinta Prudential Indonesia diberikan sebagai bentuk apresiasi Prudential Indonesia kepada Anda dan sebagai penghargaan kepada seluruh tenaga pemasar profesional yang telah bekerja sama dengan Prudential Indonesia. Pastinya selama ini membantu membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, kesejahteraan dan kesehatan yang menyeluruh. Wow, Keren banget ya. pas banget. Street wow. tuh. Kalau kartunya warna hitam, aku tahu preminya berapa per bulan. Ini pas banget nih ya buat aku pribadi, karena buat proteksi diri sama perencanaan keuangannya aku, karena aku juga nasabah dari Prudential Indonesia. Aku juga lah bang, cuma aku nggak bawa, agak segan ngeluarinnya. Kan kamu warna hitam kartunya. Kalau semua sudah diproteksi nih ya
Satu lagi, last question. Begitu, ini last ya, very last. Ini dari gua pribadi. Begitu mendengar kata asuransi, Dad, apa yang terlintas pertama kali di kepala lu? Safety-ness. Oke. Ya, keamanan, sebenarnya. Keamanan, oke. Ya, jadi kita menjual keamanan menurut safety-ness. Teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari seorang Deddy Corbuzier. Jadi kamu ingat kan sayang, April lalu aku sempat ke rumah sakit karena aku cek si benjolan di leher ini. Ya udah aku putuskan untuk operasi. Nah udah mulai timbul pertanyaan, aduh kalau misal operasi, kalau nggak di cover nih berapa ya? Lumayan pasti kan operasi zaman now gitu. Dan setelah selesai, langsung diproses, black card aku tinggalkan, aku boleh pulang istirahat gitu. Besoknya langsung dikabarkan di cover 100%. Dan aku sebagai istri juga mendengar hal itu memberikan aku apa ya, peace of mind gitu. Jadi aku bisa fokus untuk mengerjakan yang lain, aku bisa fokus juga untuk ngurusin dia pemulihan. Dan satu lagi yang bikin aku juga makin jatuh cinta nih sebenarnya sama Prudential, karena kita ini di-treat seperti keluarga. Jadi ada agent-agent yang sangat berdedikasi banget nih buat aku pribadi gitu. Mereka selalu mau nyempetin waktunya di sela-sela kesibukan mereka. Mereka itu kalau misalnya kita sakit, padahal sakit juga kan siapa yang tahu waktunya ya. Tapi mereka juga selalu make sure bahwa jadi hari ini kita pindah kamar ya. Kemana? Yang lebih besar, superior. VIP yang superior. Ini cukup lah di sini. Situ aja lebih besar, enak. Baik amat. Ada limanya. Aku minta upgrade. Terus dikasih. Jojo, ya abang lagi insta. Jojo mentang-mentang black card dia. Aduh sakit nggak bisa ketawa. Udah aku siap-siap dulu ya guys, aku di Usro. Tapi ke tempat yang lebih cakep di sebelah sana. Ini juga udah cukup sebenarnya buat aku. Ini aku pakai kursi roda atau jalan kaki? Kayaknya kasur-kasur. Oh sama kasur-kasur. Oke. Ini besar. Oh, ada itunya di sana. Iya ada asbak. Emang boleh ngerokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Prasetyo. Alhamdulillah saya menggunakan Prudential. Asuransinya ada kesehatan, juga ada asuransi jiwa dan asuransi yang lainnya. Dan saya tidak sendiri, saya juga mengajak ada keluarga-keluarga saya, anak-anak saya, semuanya, ibu saya, adik-adik saya, semua menggunakan Prudential. Ini sekarang kondisinya secara fisik dia boleh dibilang udah 100%. Kekhawatiran dulu itu udah hilang lah. Dari fisik ya, dari fisik kayak misalnya kekhawatiran dulu gimana besok kesulitan jalan ternyata enggak. Bahkan sekarang dia udah bisa ikut maraton dan lain-lain. Kemudian juga terkait daya tahan fisiknya juga ternyata sudah membaik luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah udah membaik semua, bahkan lebih ya, maksudnya lebih itu dia bisa diberikan tugas-tugas yang cukup berat kayak misalnya dips, pull up, dan itu kan latihan-latihan yang cukup berat dan dia bisa melalui itu semua. Pasca koma itu dia mengalami patah kaki, sehingga harus masuk lagi ke rumah sakit. Jadi dulu di Mayapada Kuningan masuk ke Mayapada Lebak Bulus. Alhamdulillah itu di cover juga semua, diganti pen, operasi, sampai kontrolnya segala macam. Jadi kita cashless bener-bener ya di cover. Habis David, istri saya juga masuk Mayapada Lebak Bulus juga, karena harus diangkat ovariumnya karena ada kista. Di cover juga full Prudential. Dan terakhir kemarin Februari saya masuk juga ke Mayapada Lebak Bulus 10 hari kalau nggak salah. Di cover juga, jadi kalau dihitung biayanya ya puluhan juta ya, kan yang saya hampir ratusan juta, tapi itu di cover semua ya. Jadi makin terasa gitu, kita memang membutuhkan asuransi ya, walaupun kita nggak butuh untuk masuk rumah sakit, tapi kan itu nggak bisa, itu kan tidak terhindarkan ya. Memang untuk proteksi, memang untuk apa? Kita nggak pernah tahu
kondisinya lah seperti apa gitu kan. Kalau kita nggak punya tabungan atau kita bukan orang yang kaya banget ya, saya pikir kenapa nggak asuransi. Jadi di sana ada helpdesk-nya Prudential kebetulan. Jadi kalau sakit kartu kita udah story itu langsung mereka yang kontak ke Prudential untuk pertanggungannya. Ada pertanggungan pertama dan itu cepat sih karena udah langsung asosiasi selama ini sih seperti itu. Oke, pertama-tama mau saya thank you dulu nih sama Tante Ami, sama keluarga juga. Tante Ami dan keluarga udah percayain sama Ray dan Prudential. Jadi tugasnya Ray dan juga Prudential untuk bisa kasih servis yang terbaik sama Tante Ami. Ternyata benar-benar bebas ya. Dan pastinya juga ini sebuah cerita, sebuah testimoni yang akan ngebantu masyarakat luas di luar sana untuk mereka sadar pentingnya punya asuransi ya Tante ya. Ternyata. Boleh tahu Tante Ami boleh ceritain sedikit aja. Kira-kira kemarin di covernya tuh di angka berapa tuh untuk pengobatan kemarin tuh? Ya, selama kurang lebih sekitar 9-10 hari ya? Ya 9-10 hari itu saya habis 412 juta. 400 jutaan ya? Betul-betul kan, kebayang nggak kalau saya nggak asuransi di saat seperti itu, udah nggak sakit, mikirin biaya, kebayang dong tambah sakit gitu kan. Tapi syukurnya ya itu tadi ada seorang Ray, ada Prudential yang benar-benar top is the best. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Kurniawan bersama istri kepada seluruh masyarakat saya mengajak ayo saat ini kita memiliki asuransi. Dan di samping saya ada Mas Willy dan juga Mbak Dara. Beliau adalah IT kami asuransi Prudential. Jaga terus kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan dan kesembuhan. Amin. Sukses selalu Mas Willy. Ya 90.000. Ah maksudnya gimana sih? Gimana sih? Masa angkat rahim 90.000? Kan nggak mungkin lah. Itu ratusan juta pasti operasinya. Gua belajar dari teman kita Indra Bakti kemarin. Kan Bakti pada saat kemarin lagi sakit kan agak kelimpengan tuh kemarin kan masalah pendanaan karena kan artis tuh kita kayaknya kayak AP kan kerjanya nggak pasti. Nah, tapi namanya sakit itu kan pasti ujung-ujungnya namanya badan manusia kan pasti ya ada capeknya kan. Jadi kalau gue kemarin ya mempersiapkan si asuransi itu. Oh pakai asuransi. Tapi bener loh, Mama Ami juga kemarin pakai asuransi. Tapi asuransi itu sangat berguna sekali di kala amit-amit kita kan nggak mau sakit. Tapi kalau ada musibah kayak Mama Ami kemarin operasi berarti ratusan juta rupiah. Mama Ami kemarin rumah sakit berlima, gile gimana tuh bayarnya? Mahal loh dirawat sehari, tapi alhamdulillah aku sama Mas Anu juga udah mempersiapkan anak-anak kita keluarga alhamdulillah ikut asuransi. Jadi bayarnya juga nggak terlalu syok, di cover sama asuransi. Ngebayangin gak sih kalau aku nggak pakai asuransi? Kemarin per orang aja habisnya 9 jutaan. 9 kali 5, 45 juta. Banyak yang curious soal bill. Itu mahal banget ya gitu kan? Iya mahal banget. Cuma alhamdulillah jadi buat semua kalau bisa ikut asuransi karena cuma dalam waktu 3 malam menghabiskan duit sampai puluhan juta gitu kan kalau kita nggak siap uang. Ya alhamdulillah terima kasih doanya. Aduh semoga banget nih aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat Prudential dan khususnya aku juga mau ngasih tahu buat seluruh masyarakat Indonesia bahwa Prudential itu sangat bermanfaat banget karena Evi contohnya kemarin sakit dan operasi semuanya itu langsung di cover sama Prudential. Jadi buat kalian semua, buat masyarakat Indonesia, yuk buat asuransi dan percayakan ke Prudential karena Evi pakai Prudential. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum, saya Lesti. Aku mau sedikit ngasih tahu untuk seluruh warga masyarakat di Indonesia bahwa kalau kita pakai Prudential, kita pakai asuransi itu penting banget. Karena aku udah pakai Prudential, nggak salah 2 tahun, udah 2 tahun. Karena 2 tahun kebelakang ini aku sakit terus. Tapi ini benar-benar di cover dan benar-benar diperhatiin sama Prudential. Jadi buat kalian lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo buruan pakai asuransi Prudential.
bahwa ketika Om Kasino meninggal, Om Dono meninggal, itu sampai habis-habisan dari harta dan sebagainya. Betul tidak? Kalau saya boleh jujur, iya. Iya. Walaupun akhirnya juga kita dulu kita ada di sebuah sebuah PH, akhirnya mereka mengasuransikan kita. Gitu. Jadi ketika Mas Dono agak mendingan, tapi ketika Mas Kasino, iya. Sampai habis itu? Iya. Gara-gara penyakit? Ya walaupun tidak habis-habisan dalam arti terus nggak bisa makan. Ya, tapi harta simpanan. Mas Kasino dan istri menjual mobil, menjual ya aset semua. Bukan prioritas mereka gitu. Check up is for old people and for sick people gitu. Yes. Jadi kalau udah ngerasa sakit baru check up gitu. Which is buat aku sekarang nggak kayak gitu. Mumpung lagi sehat, you need to know what's going on with your body gitu. Belum tentu kayak badan lo memberitahu hal yang sama gitu. So better check your body up saat lo ngerasa sehat gitu. Itu satu, dan kedua pentingnya untuk, aku tau bilang ini di mana-mana, pentingnya anak muda untuk punya asuransi insurance, karena I feel very grateful bahwa 5 tahun lalu tante aku jok-jokin aku tuh kayak kamu harus punya asuransi gitu. At that time kayaknya we just hate her ya. Iya kayak what for gitu kan, aku paling kalau sakit pilek sama demam udah gitu doang. Tapi ternyata itu ngebantu banget, dan kemarin sih gila, without the insurance sih mahal sekali gitu biaya kesehatan gitu. Jadi itu sih kayak I feel like anak-anak muda perlu lebih aware akan hal itu. Kenapa sih saya rela banget naruh duit saya 50 juta tiap bulan per satu kepala untuk asuransi? Karena nanti kalau gue metong, anak gue punya warisan banyak selain properti yang sudah gue beli. Tuh, terkadang orang nggak terlalu paham sama asuransi sih, dibilangnya aduh mahal segala macam. Nah, memang awalnya memang pasti begitu, sama lah pikiran gue juga begitu awalnya, aduh males lah asuransi segala macam ini tuh. Tapi ketika lu sakit dan ketika lu sudah punya anak banyak, apalagi tidak ada suami, kalian harus mementingkan juga ketika kalian meninggalkan anak kalian bakal susah nggak hidupnya, merana nggak segala macem. Kalau gue sih nauzubillah ya, gue nggak mau anak-anak gue susah, gue nggak mau, kepengen anak-anak gue sejahtera. Udah cerita aku waktu sebelum manggung aku tumbang, aku harus dilarikan ke rumah sakit di luar Jawa. Awal mula memutuskan berasuransi pas masih single, tahun 2012. Karena memang saat itu sudah aktif bermain musik, keluar kota sana sini, jadi mau nggak mau kan akhirnya kita mencari asuransi apa yang paling aman dan nyaman. Beberapa kali klaim dengan Prudential juga, dan alhamdulillah dimudahkan. Menikah itu perlu adanya namanya jaring pengaman. Orang apes, orang sakit itu tidak ada di kalender. Ya. Ingat gak udah cerita aku waktu sebelum manggung aku tumbang, aku harus dilarikan ke rumah sakit di luar Jawa. Oh gitu. Iya. Ada di rumah sakit yang rumah sakitnya tidak begitu besar. Jadi harus dirawat di situ, terus manggung, terus balik lagi akhirnya harus bertahan beberapa hari di salah satu kota itu, gitu. Dan diklaimnya beres gitu. Jadi ya aman aja buat saya, intinya di situ. Ya, karena memang ada True Priority Hospital yang memang bisa membuat kita tuh jadi nasabah tuh kalau pas lagi sakit itu bisa langsung cepet gitu, nggak perlu yang ribet-ribet lagi, nggak perlu di cross check ini itu, membuat kita jadi. Sekarang orang-orang yang menengah ke atas dibandingkan spend uang itu untuk barang-barang luxury, mereka udah mulai berpikir ternyata barang-barang itu nggak ada gunanya ya dalam keadaan seperti ini. Ternyata baju Gucci itu nggak ada gunanya ketika nggak ada orang yang ngeliatin. Ternyata jam tangan mahal lu nggak ada gunanya ketika orang nggak nengokin gitu kan. Jam gue juga Garmin sih bro. Nah akhirnya gue percaya orang-orang yang punya duit lebih itu lebih berpikir kayaknya gue harus saving ya buat beli tanah, buat beli rumah, buat beli asuransi. Mesti persiapan ke depan, bisnisnya. Oh iya. Namanya dunia entertainment kan naik turunnya harus punya fondasi.
5 tahun Om nggak kerja? Tidak kerja. Gara-gara cari alternatif itu? Akhirnya apa? Oh ya habis Om. Ah iya, setahun kebutuhan banyak. Jual rumah tahun satu. pertama mungkin masih santai. Jual rumah satu, udah. Kok habis lama-lama? Nggak sampai setahun habis dan mati kutu saya. Sampai-sampai mobil kreditan saya mau ditarik. Akhirnya jual lagi satu. Dah. Kalau di daerah kan lama dan mesti rugi. Dan itu masih dianggap untung karena Om punya investasi-investasi tersebut kan. Kalau nggak ada investasi-investasi tersebut ya mau kemana? Habis ya. Jual diri. Jual diri. Nggak jual rumah. Terakhir tahun 2005, 2006 mana ini? Tanah di Tambun saya jual. Tas saya langsung ke Harapan Kita. Pasang ring. Akhirnya pasang ring juga, Dad. Bayangin, untung masih ada yang dijual. Kalau enggak, mau apa kita? Ya tuh tergantung mau asuransimu gimana, kuat nggak nalangi. Kalau teman saya kemarin 340 juta di sebuah rumah sakit di Semarang, swasta juga, ketanggung sama asuransi. Buat teman-teman yang tahu, perawatan COVID di Indonesia itu memang gratis. Tapi teman saya nggak punya asuransi. Ya. Dia dirawat di salah satu res swasta, 640 juta Ya. biayanya. Ya. Punya duit segitu? Nah, mau nabung 640 juta dihabiskan untuk perawatan kesehatan. Kita itu cari duit 1 miliar, terus baru itu beli mobil, beli rumah, nyicil mobil, handphone, itu seneng. Ya. Coba suruh bayar premi asuransi, ngamuk mereka. That is human, that's nature of human itu seperti itu. Ya. Dia tidak mau mengeluarkan duit sepeser pun untuk kesehatan, padahal itu adalah aset yang sebenarnya unlimited. Biaya kamu kemarin rumah sakit, Ya, kamu betul. asuransi Bikin tahu atau gitu. kamu bayar sendiri? Asuransi. Bagusnya asuransi, Bun. Tapi kira-kira yang buat orang kan kadang kasihan banget dengan COVID itu biayanya gede banget. Iya. Berapa sih sampai penyembuhan selama di rumah sakit itu? Kalau total ya, total di RSPP-nya aja 70. Termasuk nggak terlalu mahal sebenarnya. Masih oke. Ada yang ratusan juta. Ada yang sampai ratusan loh. Ratusan, karena infusnya katanya mahal banget. Iya, ada yang sampai ratusan Sampai juta. ratusan juta. Waduh. Makanya serem. Serem ya, jadi Waduh, harus jaga. udah kehilangan waktu. Iya, betul kan? Keluar banyak. Iya, untungnya ada Asuransi, makanya itulah enak asuransi. Asuransi, jadi asuransi itu penting memang. Aku udah asuransi kan? Sekarang ngerjain asuransi no. Ya tapi bukan buat nyari duit, kayak buat nolongin orang biar bisa punya proteksi yang benar, jadi pas sakit nggak harus keluar duit. And I feel like ini salah satu bentuk melayani juga. Ya. Kamu harus merendahkan hati, nawarin orang sebagian orang asuransi. Oh my goodness. Tapi bukan buat uang, not for money, swear. Jadi emang karena segini loh, karena ya perlu berjaga-jaga dan segala macam. I think many people don't know that yet. Iya. Yeah, it's not something that's so common in Indonesia yet that you actually have health insurance, right? You rely on other people supporting you if you need, but actually you. Aku juga pengen anak-anak aku, Rafathar ataupun adiknya Rafathar ini bisa jadi orang yang lebih hebat dari papanya. Aku baru tahu nih ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan dana pendidikan. Aku juga baru tahu ternyata itu tuh adalah asuransi jiwa dari Prudential. Tadinya sempat bingung kenapa ya asuransi jiwa, katanya asuransi nggak bisa buat dana pendidikan dan juga nggak bisa disamain. Tapi ternyata enggak. Ada yang namanya asuransi jiwa syariah Prucerah. Ya amit-amit Nazul Zalik, aku sama Raffi gitu ada kenapa gitu. Nah itu tetap akan, dana itu akan tetap berjalan. Karena Prucerah ini memberikan manfaat berupa dana pendidikan yang akan diberikan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan polisnya. Jadi ini bisa dipakai untuk bayar masuk sekolah, untuk kuliah anak. Selain itu juga manfaatnya dana bulanan yang akan diberikan setiap bulannya selama 4 tahun sesuai dengan ketentuan polis. Nah jadinya untuk kalian semuanya, untuk info lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cek aja langsung di websitenya Prudential. Nah ada di bawah ini nih guys. Guys, apa kekhawatiran terbesar kalian? Jujur kalau misalnya gue sih mungkin masa depan anak gue ya. Kekhawatiran ini tuh yang bikin gue sadar ternyata gue harus mempersiapkan dan melindungi pendidikan anak-anak gue. Mungkin gue jarang bahas terkait anak, tapi kali ini gue mau sharing tips mempersiapkan biaya pendidikan anak. Siapa tahu aja bisa berguna buat kalian orang tua di luar sana. Pertama, kita harus tahu dulu nih, berapa target dana pendidikan. Siapkan dana pendidikan sedini mungkin. Dan tahu gak sih, ada cara baru mempersiapkan dan melindungi dana pendidikan, yaitu
yaitu dengan asuransi jiwa syariah Pru Cerah dari Prudential yang punya manfaat dana untuk pendidikan. Kenapa Pru Cerah? Well, Pru Cerah memberikan manfaat dana tunai sekaligus, ada juga manfaat dana bulanan yang akan diberikan setiap bulannya selama 4 tahun. Terus, well, amit-amit ya kalau misalnya gue ngalamin resiko jiwa dan di saat itu dana pendidikan buat anak belum terkumpul. Kalau misalnya pakai Pru Cerah ini, dana tetap turun sesuai ketentuan polis. Dengan Pru Cerah, gue bisa tenang karena pendidikan tinggi anak gue terjamin.